Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Agni Ilma Taufik. I'm here because I love to give presentation about math, and you can find me at Agna Ilma. Oke, di sini saya akan membahas mengenai soal prediksi UTBK SBMPTN 2020 Soshum mengenai pelajaran matematika. Nah, di sini saya mengambil soal jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari X pangkat 2X ditambah 2 dikurangi 30 kali 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Maka nilai dari 5X1, X2 adalah, itu yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah 5X1 ditambah 5X1, X2. Oke. Kita lihat di sini, bentuk soalnya ternyata ini adalah eksponen ya, ada pangkatnya. Yang ternyata kita lihat di sini ada X1 dan X2, berarti ini adalah persamaan kuadrat. Kita bisa memodifikasi menjadi persamaan kuadrat. Nah, kita harus ingat lagi berarti bentuk persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat itu bentuk umumnya apa? AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dan jangan lupa nanti karena ada X1 dan X2 maka kita harus melakukan pemfaktoran bentuk persamaan kuadrat. Oke, baik, langsung saja di sini kita mencoba untuk menyelesaikannya. Nah, oke, jawab. Ya. Berarti di sini kita bisa menuliskan persamaan yang ada. Kurangi 30 kali 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa memodifikasi menjadi bentuk persamaan, bentuk umum persamaan kuadrat ini. Bagaimana? Nih, kita harus dulu melihat ini. Ini ada 2X tambah 2. Kita kalau mengeluarkan ini bisa jadi X ditambah 1. Dikurangi 30 ini apa? 10 dikali 3, betul? Nah, dikali ini bawa lagi 3X ditambah 9 sama dengan 0. Kenapa 9 tidak diubah? Nih, 9 itu berarti C, konstanta, yang artinya dia tidak akan mempengaruhi apapun kalau tidak diubah. Oke, di sini kita bisa bentuk menjadi pangkat 2. Bagaimana? 3 pangkat X ditambah 1 dipangkatkan 2. Dikurangi 10 dikali, ini apa? 3 pangkat X tambah 1. Sama kan? 3 pangkat X tambah 1 ditambah 9 sama dengan 0. Oke, dari sini kita bisa memisalkan. Apa yang dimisalkan? Yang dimisalkan adalah, misal, nih, ada bentuk yang sama. 3X tambah 1. 3X tambah 1. 3 pangkat X tambah 1. Ini kita misalkan menjadi Z, misalkan ya. Nah, berarti kita bisa mengubah ini menjadi bentuk persamaan ini. Bagaimana? Ini berarti Z pangkat 2 dikurangi 10 Z ditambah 9 sama dengan 0. Apakah ini bentuk persamaan kuadrat? Ya, ini bentuk persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya kita bisa menyelesaikan ini. Kita tulis lagi saja di sini. Z pangkat 2 dikurangi 10Z ditambah 9 sama dengan 0. Oke, ingat, pemfaktoran. Yang kedua tadi kita melakukan pemfaktoran. Ini faktorkan menjadi, jika ada Z kuadrat, jika ada Z kuadrat, maka pasti di sebelah kirinya Z, sebelahnya lagi Z. Di sini 9, ingat 9, pemfaktoran perkalian dari 9 itu berapa? 9 dan 1, tidak ada lagi. Nah, sekarang kita lihat tandanya, di sini positif, sedangkan di sini negatif. Otomatis kita bisa mengambil negatif dengan negatif. Kenapa? Negatif kalau negatif itu positif. Di tengahnya, kenapa bisa jadi negatif 10? Iya, karena negatif 9 ditambah negatif 1 itu adalah 10, negatif 10, 10. Ini sama dengan ini. Ini artinya apa? Berarti Z dikurangi 9 sama dengan 0. Atau Z dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti ini Z-nya berapa? Z-nya ini 9. Atau Z-nya itu sama dengan 1. Kita harus ingat lagi pemisalan. Ingat pemisalan. Belum selesai nih ya. Ingat pemisalan. Sehingga 3
pangkat X tambah 1 itu sama dengan Z, berarti 3 pangkat X tambah 1 sama dengan Z-nya berapa tadi yang pertama? 9. Oke, kita harus ingat eksponensial lagi nih berarti. 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Nah, ini sifat eksponen ini bisa dituliskan seperti ini, sama dengan 2, karena dia sama-sama 3 pangkat, begitu ya. X tambah 1 sama dengan 2. Kita hanya mengambil pangkatnya saja. Berarti X sama dengan 2 dikurangi 1. X-nya berapa? X-nya 1. Atau di sini kita tuliskan lagi satunya lagi. 3 pangkat X tambah 1 sama dengan berapa? 1. Ya kan? Ini Z-nya sama dengan 1. Berarti 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 3 pangkat berapa yang jadi 1? 3 pangkat 0. Pangkat 0 itu pasti selalu 1. Berarti kita bisa menuliskan X tambah 1 itu sama dengan 0. X-nya berarti sama dengan negatif 1. Didapatkanlah X1-nya 1, X2-nya negatif 1. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah 5x1. Oke, kita tulis di sini sebagai hitungnya. 5x1 x2 itu sama dengan 5. X1-nya apa? X1-nya 1. X2-nya apa? Negatif 1. Berarti berapa ini hasilnya? Negatif 5. Ini adalah jawabannya. Begitu, teman-teman. Ya. Nah, itu penjelasan untuk pertemuan hari ini mengenai soal SBMPTN Soshum 2020. Gitu ya. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk menuju ke IG @agneilmaa atau email agneilma1997@gmail.com. Jika perlu nomor WhatsApp, silakan untuk mengunjungi kedua alamat ini terlebih dahulu. Silakan DM, silakan email. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.